Apapun permasalahan kita. Masya Allah. Makanya upaya-upaya yang luar biasa untuk menjauhkan umat ini daripada bahasa Arab itu sama dengan upaya menjauhkan umat ini dari Al-Quran. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada bahasa Arab ini karena kecintaan kita kepada Al-Quran. Dan kita tidak boleh rasis kan? Ya, mengatakan tentang kesukuan dan lain sebagainya. Karena apa? Semuanya makhluk Allah. Apapun rasnya. Dan ternyata semuanya berasal dari satu saja, Nabi Adam alaihissalam. Dan Allah telah menggaransi yang namanya Bani Adam itu dimuliakan oleh Allah dengan 3 kemuliaan kata Allah. Yang pertama dimudahkan urusannya manusia itu. Maka mau mukmin dia kafir dia urusannya dimudahkan oleh Allah. Yang membuat urusan itu susah karena sikap kita sendiri. Ya, sikap kita yang membatasi diri dengan orang lain, tidak mau berkomunikasi dengan orang lain, tidak mau berkomunikasi dengan suatu instansi, lembaga. Akhirnya urusan kita jadi susah dengan lembaga, dengan orang lain itu. Itu dia. Ya, itu baru masalah komunikasi. Yang oleh pakar komunikasi dikatakan 70% masalah kita dalam kehidupan kita ini yang membuat akhirnya kita kesulitan dalam hidup kita ini gara-gara masalah komunikasi. 70% banyak juga ya. Karena kita tidak mau arogan dan lain sebagainya, ya sudah nggak punya relasi, arogan. Padahal Allah telah menggaransi kemudahan. Yang kedua kata Allah memberikan fasilitas. Dan asal fasilitas yang telah disediakan oleh Allah itu adalah yang halal thayyib. Terus apa yang membuat haram? Nah, karena kita ini nggak sabar, karena kita ini nggak beriman, karena kita nggak paham hukum, karena kita nggak punya akhlak. Itu masalahnya. Sudah keyakinannya lemah, adab akhlaknya nggak punya, kemudian aturan nggak ditegakkan. Yang parah lagi melawan aturan Allah Subhanahu wa taala. Habis. Itu masalahnya. Sehingga kemudian yang tadinya sudah disediakan halal menjadi haram. Kalau dalam teorinya Machiavelli itu menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Nah, Islam tidak mengenal itu. Ya, makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Harta itu yang baik itulah harta di tangan seorang muslim. Karena apa? Seorang muslim dia tahu harta itu titipan Allah, maka dia akan menginfakkan bahkan seluruh hartanya sebagaimana dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dijadikan model Abu Bakar As-Siddiq itu bagaimana seorang muslim itu bagi dia itu harta itu hanya titipan yang kemudian harus dibagi-bagikan. Kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain. Termasuklah oleh salah seorang sahabat yang diberi label oleh Rasulullah SAW dengan orang yang paling tahu halal dan haram, Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal itu orang yang dulu paling banyak hutangnya. Sampai kemudian Rasulullah mengumpulkan sahabat yang dihutangi oleh Mu'az bin Jabal untuk memaafkan hutangnya. Karena apa? Mu'az bin Jabal ini radhiyallahu anhu ini ya, setiap ada orang yang datang ke rumahnya terus punya keperluan hajat ke hidup, ya entah makan, masalah apa dan lain sebagainya, dia ingin orang itu senyum, gembira pulang dari rumahnya, walaupun kadang dia nggak berpunya. Sampai akhirnya apa? Dia mencari hutangan ke yang lain untuk kemudian menutupi kebutuhan saudaranya ini. Begitulah sahabat Mu'az bin Jabal ini. Bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, kita kadang untuk diri kita aja, untuk keluarga kita susah kan, datang orang kita anggap nyusahin kita, tapi dalam pandangan Mu'az radhiyallahu anhu ini kesempatan untuk beramal walaupun kita nggak berpunya, tapi kita punya lisan, kita punya kepercayaan, orang percaya dengan kita sehingga kemudian dia keluar mencari, tunggu sebentar, keluar dia dari belakang rumahnya mencari hutangan ke yang lain untuk apa? Untuk menutupi hajat saudaranya ini. Sampai akhirnya banyak yang dihutangi oleh Mu'az bin Jabal. Begitu dikumpulkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah? Siapa yang berhutang kepada Mu'az? Ya itu semua yang dikumpulkan itu yang berhutang kepada yang dihutangi oleh Mu'az bin Jabal. Kami ya Rasulullah nunjuk tangan semua. Oh ini yang dihutangi oleh Mu'az. Banyak juga ya. Apa kata Rasulullah? Siapa yang mau memaafkan hutangnya Mu'az bin Jabal? Karena sebagian, bahkan semua itu tahu, nah sebagian tunjuk tangan, kami ya Rasulullah.
kami maafkan hutang. Karena kami tahu dia berhutang itu untuk apa? Bukan untuk dirinya. Untuk umat. Sampai kemudian dari sahabat tuh ada yang merasa, ya Allah, mestinya kita juga ikut peduli. Jangan hanya Mu'az yang peduli. Sehingga kemudian mereka memaafkan hutangnya Mu'az kepada mereka. Tapi sebagian tetap enggak. Kemudian Rasulullah bertanya, ya bagaimana? Iya ya Rasulullah, dia kan minta hutang. Yang namanya orang berhutang minta hutang ya hutang. Coba kalau dia bilang minta, kami kasih, karena kami tahu. Ya sudah, itu secara fikih. Ya orang kalau memang akadnya hutang ya hutang. Tapi boleh dimaafkan, boleh dimaafkan. Sampai kemudian Rasulullah mengatakan, dari yang sudah memaafkan hutangnya Mu'az ini, siapa yang ingin membayarkan hutangnya kepada yang masih kekeh untuk harus dibayarkan hutangnya? Sampai akhirnya lunas, dilunasi oleh sahabat-sahabat itu hutang. Ya, sahabat Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Nah, tidak lama setelah itu barulah kemudian ya sahabat Mu'az ini diutus oleh Rasulullah SAW ke Yaman. Nah, ternyata di Yaman ini Masya Allah beliau produktif sampai kemudian bisa mengumpulkan zakat yang luar biasa, dan beliau juga bisa punya usaha yang kemudian mendatangkan kekayaan. Kaya. Kemudian di zaman Abu Bakar As-Siddiq diminta pulang oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ke Madinah atas saran dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suruh pulang. Disuruh menghitung kekayaannya. Nah, inilah yang disebut oleh para ulama ya akunting pertama di dalam Islam itu. Ya, dia detail sekali menjelaskan sumber-sumber harta yang diperoleh. Ya, ini Mu'az bin Jabal dari mana? Dari itulah yang dikatakan oleh Rasul, digaransi oleh Rasulullah yang paling tahu halal dan haram, tahu sumber-sumber hartanya semua dicatat. Dikasih kepada khalifah ini. Masya Allah. Ini harta Baitul Mal, ini hartaku. Kemudian setelah itu hartanya juga diserahkan kepada Baitul Mal. Tidak ada yang dia sisakan. Kemudian dia minta izin kepada Sayyidina Abu Bakar untuk berdakwah ke wilayah utara, ke wilayah Syam. Ya, yang sekarang dikenal dengan apa? Syria. Kemudian sampai berakhir di Yordania, dan ketika itulah terjadi wabah taun itu. Ya, wabah taun yang kemudian beliau syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala karena wabah. Jadi wabah ini kalau kita berjuang melawannya, ya, insya Allah kalau Allah tetapkan ajal kita, maka kita syahid di jalan Allah. Cuman syahidnya melawan wabah ini, ya, tidak syahidnya di medan pertempuran. Ya, kalau syahid di medan pertempuran itu langsung dikuburkan dengan bajunya. Kalau syahid melawan wabah ini sama seperti ya orang yang menuntut ilmu, syahid dia dalam menuntut ilmu, ya dia tetap dimandikan, ya, kemudian dikafankan, kemudian disolatkan. Nah, itu aja perbedaannya dalam tata cara ya menyelenggarakan jenazah. Tapi dia syahid insya Allah. Mudah-mudahan yang melawan ya dalam upaya melawan COVID ya virus 19 ini dari orang tua kita, dari sahabat-sahabat kita, dari umat ini insya Allah syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, jadi ada pendekatan masa depan yang dilakukan oleh orang yang beriman ini, agar kemudian apa? Semua sisi itu sudah disentuh. Jadi orang durhaka dengan orang yang kembali ke jalan Allah itu jelas. Yang durhaka tetap dengan kedurhakaannya, tunggulah. Tapi ternyata tidak sampai di situ. Apa yang dia lakukan dengan kesaksian yang ketiga? Kesaksian yang ketiga adalah dia mengajak. Jadi tidak hanya sampai sekedar dia menyampaikan, ya, tetapi dia juga harus mengajak. Maka pada ayat yang berikutnya dia mengajak kaumnya untuk apa? Untuk mengikuti jalan ini, untuk mengikuti Nabi Musa alaihi salam. Jadi dakwah itu harus dilakukan. Dan beliau telah menyontohkan kepada kita hari ini bagaimana cara berdakwah itu. Yang pertama adalah apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hikmah yang dilakukan oleh orang yang beriman ini adalah apa? Dia menampakkan kepeduliannya. Dia menampakkan kebaikannya. Dan ternyata dia adalah seorang yang beriman. Jadi orang kalau udah nampak kepribadiannya,
Kadang orang mohon maaf tidak melihat lagi agama, padahal agama itu penting kan. Ini orang ini baik, ini baik, Masya Allah, ini baik, baik. Kepribadian itu penting, karakter sesuatu yang melekat itu penting. Sehingga orang tidak tahu ternyata dia adalah orang yang beriman. Tapi kepribadian dia nampak. Nah itulah hikmah. Bapak bayangkan, ya ibu sekalian bayangkan. Dia inilah yang menginisiasi dibuatkannya tabut tempat Nabi Musa diletakkan, dihanyutkan di Sungai Nil. Waktu itu dia masih ya tukang mebel, jadi tukang mebel. Ya, dia punya usaha mebel, ya perkayuan. Nah, dibuatkanlah sampan kecil, tabut namanya. Nah, disitulah Nabi Musa diletakkan, kemudian dihanyutkan. Si kecil bayi kan. Kemudian ada jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada ibu Nabi Musa. Nah, tenang aja. Nanti akan kami kembalikan anak ini kepadamu. Sampai kemudian ibu Nabi Musa masuk istana menyusui anaknya. Ini kan warajaknaka ila ummika kai taqarra ainaha wala tahzan. Begitu cara Allah. Luar biasa. Orang nggak tahu itu ibunya Nabi Musa, dan orang nggak tahu juga bahwasanya itu adalah orang yang beriman. Rajulun mu'minun min ali Fir'aun, keluarga Fir'aun. Ya, keluarga Fir'aun sendiri. Begitu cara Allah. Allah punya cara-cara yang unik untuk membuktikan bagaimana orang-orang yang beriman itu kekeh dengan keimanannya. Sehingga kemudian dia mengajak orang dengan hikmah, kemudian mengajak orang dengan mau'izah hasanah itu tadi. Kalau dia berdusta, dusta itu akan berakibat kepada dirinya sendiri. Tapi kalau dia benar, dibentuk opini yang sehat, ini ya, ini mau'izah hasanah. Kalau perlu ada diskusi, dialog, wajadilhum billati ahsan. Itulah cara berdakwah. Dan kesaksian yang ketiga ini, orang yang beriman ini adalah mengajak kaumnya, dan sebagian itu sudah kuat dengan argumentasi dia, dengan tingkah laku, dengan akhlak dia yang selama ini. Oh, ternyata dia beriman. Wah, kita punya orang kuat dalam istana ini yang beriman kepada Allah. Akhirnya mereka nyatakan keimanan mereka. Nah, kesaksian yang keempat, serahkan urusan dengan Allah. Kalau ikhtiarnya sudah yang terbaik, sudah disampaikan, yang durhaka tetap durhaka, kemudian ada yang kembali kepada keimanannya, serahkan urusan pada Allah. Allah lah yang mengatur setelah itu. Ini 4 kesaksian dari kisah orang yang beriman dari keluarga Fir'aun. Mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi kita semuanya. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil insya Allah. Nah, untuk yang berikutnya kita bicara nanti tentang bagaimana ya Allah menyatakan tentang Fir'aun dan pengikutnya di alam barzah. Jadi di alam barzah sudah ada siksa. Apalagi nanti di akhirat. Kemudian nanti ditutup ya dengan penutup yang luar biasa sekali, sehingga surat ini betul-betul menjadi pelajaran yang berharga bagi kita dan menjadi pengikat untuk surat-surat yang berikutnya. Fusilat nanti bercerita tentang kaum kafir Quraisy di masa Rasulullah. Kalau ini di masa Nabi Musa alaihissalam, nanti bercerita surat 41 tentang bagaimana ya penolakan kepada Al-Quran yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy, kafir Quraisy ya terhadap dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudah-mudahan ya bisa kita lanjutkan 7 surat. Ini 7 surat nih luar biasa dan mungkin masih jarang ya dikaji, tapi mudah-mudahan insya Allah ya kita punya umur yang panjang, cukup ya waktu sehat ya, sehingga ini kajian kita bisa cerbung, ceramah bersambung atau karbung, apa namanya, kajian bersambung insya Allah. Lebih kurang yang saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.